Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, kalian sudah punya rencana belum untuk pergi ke suatu tempat? Nah, daripada kalian membuang waktu untuk pergi ke mall, lebih baik kalian pergi ke tempat yang bermanfaat, yaitu ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa. Wah, bagus banget ya teman-teman. Nah, pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan kepala kantor perhubungan Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Gedung ini menjadi sangat penting karena bangsa Indonesia loh teman-teman. Karena saat dihuni oleh Laksamana Maeda, tempat ini menjadi saksi peristiwa sejarah pada 16-17 Agustus 1945. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 November 1992, gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 itu ditetapkan sebagai museum. Nah, di museum ini memiliki beberapa ruangan penting loh teman-teman, seperti ruang sebelum proklamasi, ruang perumusan, ruang pengesahan, ruang pengetikan, dan masih banyak lagi ruangan yang masih memiliki nilai sejarahnya teman-teman. Di ruang sebelum proklamasi, di sini kita bisa melihat saat itu Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo disambut Tadashi Maeda sekitar jam 10 malam pada tanggal 16 Agustus 1945. Di museum ini, kita bisa melihat Pak Soekarno yang memakai baju putih bertugas sebagai penulis naskah proklamasi yang dituliskan pada selembar kertas. Lalu, Pak Muhammad Hatta yang menggunakan kacamata serta memakai jas berwarna abu-abu, dan juga Pak Ahmad Subarjo yang memberikan saran secara lisan. Jadi, naskah proklamasi ini masih berupa coretan. Ini menunjukkan bahwa ada pertukaran pendapat antara mereka bertiga mengenai apa saja yang mesti dirumuskan dalam pembuatan naskah proklamasi. Di sudut ruangan ini, kalian juga bisa melihat patung Pak Sayuti Melik di depan mesin tik bersebelahan dengan patung Pak BM Dia. Pada jam 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945, Pak Soekarno membuka pertemuan dan membacakan naskah teks proklamasi itu kepada semua tokoh yang hadir. Semua yang hadir pun akhirnya menyetujuinya. Pak Soekarno pun menyarankan untuk bersama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Pak Soekarni mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi cukup dilakukan oleh 2 orang saja, yaitu Pak Soekarno dan Pak Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni akhirnya diterima Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, di sini kita bisa melihat naskahnya teman-teman. Jadi, kita bisa mengetahui aslinya seperti apa. Wah, asyik kan? Jika kalian mengunjungi museum ini, kalian bisa melihat pidato singkat yang menempel di dinding dan dibacakan oleh Pak Soekarno sebelum ia membaca teks proklamasi dan kata penutupnya. Nah, museum ini memiliki 2 lantai teman-teman. Setelah di lantai dasar terdapat ruang-ruang penting untuk terlaksananya kemerdekaan, di lantai 2 kita bisa melihat koleksi-koleksi yang berkaitan dengan proklamasi juga. Di sini pun kita bisa melihat surat kabar yang berumur 73 tahun loh. Wah, sudah lama banget ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat kantor berita Antara yang menyebarkan berita proklamasi melalui radio. Kemudian, saat itu radiolah media yang paling populer pada zaman itu. Lalu, kita bisa juga melihat sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada juga yang menggambarkan provinsi yang ada di Indonesia, teman-teman. Saat itu, provinsinya cuma ada 8 loh, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sunda Kecil, Sulawesi, serta Maluku. Provinsi-provinsi lain menyusul setelah Indonesia merdeka. Di sini juga kita bisa melihat peristiwa-peristiwa proklamasi yang ternyata tak hanya di Jakarta, proklamasi diadakan tetapi juga di Medan, Surabaya, Kalimantan Barat, dan juga Bukit Tinggi.
Kita juga bisa melihat tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan peristiwa bendera di Yamato. Lalu ada juga peristiwa penyerangan Surabaya yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Di Bandung, peristiwanya yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Di sini juga kita bisa mengetahui tentang perjanjian Renville dan perjanjian yang lainnya. Wah, kita bisa menambah pengetahuan nih teman-teman. Teman-teman harus tahu karena Belanda tidak rela Indonesia telah merdeka. Kemudian mereka menyerang Indonesia dengan agresi militer hingga akhirnya Indonesia dipaksa untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Serangan yang terus-menerus tak membuat para pejuang pasrah. Mulai ada usaha-usaha untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan lewat konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia telah diakui kedaulatannya oleh Belanda dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Di ruangan ini ada patung yang merupakan tokoh kemerdekaan bernama I Gusti Ketutpuja. Ia merupakan gubernur dari Sunda Kecil yang sekarang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Patung ini terbuat dari perunggu loh teman-teman. Di ruangan ini pun kita bisa melihat beberapa tokoh yang berada saat itu di rumah Laksamana Maeda yang terpecah menjadi 2 bagian, yaitu tokoh muda dan tokoh tua. Ada Bapak Anang Abdul Hamidah yang menjadi gubernur Kalimantan pertama. Lalu ada juga Ki Hajar Dewantara yang pada saat itu bekerja sebagai Menteri Pendidikan. Ia terkenal dengan semboyan Tutwuri Handayani yang artinya mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. M.R. Supomo yang merupakan Menteri Kehakiman yang pertama pun turut berada di situ. Jadi gelar MR di depannya bukan bahasa Inggris yang berarti tuan ya teman-teman, akan tetapi memiliki arti yaitu Master in Recht yang artinya adalah sarjana hukum. Di sini pun kalian bisa melihat surat-surat penting dari MR Iwakusuma Sumantri ketika diangkat menjadi pejabat negara. Lalu di sini kita bisa melihat koleksi dari beberapa tokoh yakni Bapak Supomo, Bapak Sukarni, Bapak Ketutpuja, dan ada juga dari Bapak Suwiryo. Koleksi-koleksi yang ada di museum ini terjaga dengan baik dan seperti pertama diberikan ke museum ini sebagai kenang-kenangan. Kalian pun bisa melihat benda milik Bapak Anang Abdul Hamidan berupa jam tangan, cerutu, stempel, korek api, dan juga ada kacamata yang dahulu ia pakai. Ada juga koleksi dari Bapak I Gusti Ketutpuja seperti topi, dasi, ikat kepala, serta jam tangan beliau. Nah, setelah melihat-lihat sekitar museum, kalian juga bisa loh menyaksikan video yang diputar di tempat ini. Jika kalian kurang jelas, bisa melihat atau bertanya kepada kakak pemandu, karena ia akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Setelah kita mengetahui tentang apa saja yang berada di dalam museum, kalian harus tahu nih teman-teman, di museum ini ada juga ruang rahasia yang berada di luar museum, yang bernama Banker. Banker ini merupakan jalan rahasia pada saat itu teman-teman. Untuk memasuki tempat ini, kita harus menggunakan tangga. Namun sayangnya jalan rahasia itu kini sudah tertutup. Ruang rahasia ini berada di bawah tanah teman-teman. Wow, keren ya. Zaman sekarang masih ada ruangan yang berada di bawah tanah. Di tempat ini meskipun gelap bukan berarti menyeramkan loh. Nah, jika ingin tahu kalian bisa mencobanya ke sini. Karena sejarah tak hanya bisa dibaca buku, tapi lebih bermanfaat apabila kita mengunjungi tempatnya langsung. Jika kalian ingin mengunjungi museum ini, buka dari Selasa hingga Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jangan lupa ya ajak orang tua serta teman-teman kalian untuk mengunjungi tempat ini, agar kalian bisa bertambah pintar dan mengetahui tentang sejarah. Oke? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!